Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan alur cerita light novel Teen Senshi Terra Slime Dataken volume 10 part 7. Jika kalian belum menonton part sebelumnya, kalian bisa menontonnya terlebih dahulu di link yang tertera di deskripsi. Di sini kita akan diperlihatkan Yuki yang ternyata telah dimanipulasi, dan kita juga diperlihatkan bocil kematian yang ingin menantang Raja Iblis Rimuru. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. From dust. Sebelumnya kita telah diperlihatkan masa lalu dari Mariabel, dan pertama kalinya Mariabel bertemu dengan Granbel Rosso. Di umur Mariabel yang ketiga tahun tersebut, Mariabel telah memanipulasi orang-orang di sekitarnya, bahkan keluarganya sekalipun. Namun ketika Mariabel bertemu dengan Granbel Rosso, rencananya untuk memanipulasinya telah disadari oleh Granbel Rosso. Granbel berkata, apa kau sedang mencoba memanipulasiku? Mariabel merasa bahwa Granbel bukanlah orang sembarangan. Unique skill Greedy One miliknya tak cukup kuat untuk memanipulasi Granbel tersebut. Jika ia mencoba menipu Granbel, mungkin ia akan dibunuh seketika. Setelah menyadari itu, Mariabel pun memutuskan untuk berterus terang. Dan setelah dipikir-pikir, Mariabel merasa bahwa Granbel mungkin bisa menjadi rekannya. Dan setelah itu, Mariabel kemudian mulai menjelaskan kemampuannya kepada Granbel. Mariabel mengatakan bahwa ia bisa melihat keinginan orang lain. Semakin besar hasrat seseorang, semakin mudah pula aku memanipulasinya. Tapi kakek berbeda, ambisi Anda lebih besar dibanding orang-orang yang kutemui. Namun keinginan Anda cukup kuat untuk melawan pengaruhku. Granbel menjawab, kau sepertinya telah melihat semua tentang diriku, gadis kecil. Siapa kau yang sebenarnya? Mariabel menjawab bahwa aku adalah Mariabel sang keserakahan. Mendengar pernyataan dari gadis kecil tersebut, Granbel pun tertawa dan berkata, sungguh menarik, kau cukup berani untuk mengungkapkan dirimu seperti itu di hadapanku. Granbel pun mulai tertarik dengan Mariabel. Setelah itu, mereka berdua pun mulai berbagi informasi rahasia satu sama lain. Granbel kemudian mengungkapkan kebenaran situasi bangsa barat serta Raja Iblis yang mendominasi dunia ini. Di satu sisi, Mariabel berbagi informasi tentang pengetahuan dari kehidupan di masa lalunya serta kemampuan yang ia dapat, yaitu unique skill Greedy One. Ya, bagi Mariabel, ini adalah pertaruhan terbesarnya. Mengesampingkan kecerdasannya, ia saat ini hanyalah anak kecil yang tak berdaya. Mariabel tahu bahwa akan sulit untuk bertahan hidup sendirian, dan karena itulah Mariabel berniat untuk menjadikan Granbel sebagai tempat berlindungnya. Dan betapa mengejutkannya, Mariabel sepertinya telah mendapatkan keberuntungan. Granbel tampaknya sangat tertarik dengan Mariabel. Granbel berkata, Mariabel, jika sesuatu terjadi kepadaku, kau harus melanjutkan ambisiku. Kuharap dunia menjadi tempat yang damai. Di bawah pemerintahan klan Rosso, kita akan membangun di mana setiap orang setara. Mariabel menjawab, baiklah, aku mengerti kakek. Aku bersumpah untuk memberikan segalanya untuk membantu ambisi Anda. Dan dengan demikian, Mariabel dan Granbel pun mulai membangun sebuah ikatan antara kakek dan cucu perempuannya, dan aliansi antara mantan pahlawan terpilih dengan keserakahan itu sendiri. Dan sejak saat itulah, Granbel pun mulai menghabiskan waktunya bertahun-tahun untuk membimbing Mariabel. Mariabel pun mulai mempelajari seluruh kebenaran tentang kekuatan keluarga Rosso sampai identitas sebenarnya dari Dewa Ruminas. Bahkan Granbel juga memberitahu kebenaran bahwa kekuatan sejati yang menjaga bangsa barat adalah Raja Iblis Ruminas. Granbel pun memberitahu Mariabel segalanya. Yang akhirnya, di usianya yang 10 tahun sekarang ini, Mariabel telah berada di urutan kedua setelah Granbel Rosso. Kini Mariabel sudah siap untuk memulai operasinya untuk mengalahkan Raja Iblis Rimuru dengan semua yang dimilikinya. Setelah itu di halaman selanjutnya, tepatnya di kerajaan Silto Rosso bagian utara, dua orang pria telah melakukan pertemuan rahasia. Ya, pria itu adalah Yuki Kagurazaka, kepala Asosiasi Kebebasan, dan Johan Rostea dari kerajaan Rostea.
Johan adalah pendukung keuangan terbesar dari Asosiasi Kebebasan dan tokoh utama dalam Dewan Bangsa Barat. Namun sebenarnya, identitas aslinya adalah salah satu dari 5 Great Elders yang memanipulasi Dewan Bangsa Barat. Ya, alasan Yuki dapat memperluas Asosiasi Kebebasan hanya kurun waktu beberapa tahun saja adalah karena bantuan dari Great Elder Johan tersebut. Pada pertemuan kali ini, Yuki akan memberikan laporan kepada Johan Rostea. Yuki kemudian memberikan laporan tentang Raja Iblis Rimuru. Yuki juga mengatakan bahwa Raja Iblis Rimuru tampaknya telah mencurigaiku. Yuki sepertinya tidak mencoba menutupi fakta-fakta itu. Mendengar itu, Johan kemudian bertanya, apa kau tak bisa mengalahkan Raja Iblis itu? Yuki menjawab, jangan konyol, dari apa yang kulihat sendiri, Raja Iblis Rimuru memiliki lebih dari 100 bawahan peringkat A. Tak mungkin aku bisa menghadapi mereka. Dari apa yang dikatakan Yuki tersebut, Johan sepertinya mengerti bahwa ini adalah pilihan yang bijak untuk tidak memusuhi mereka. Namun meskipun begitu, Johan tetap mengeluh tentang Raja Iblis Rimuru yang telah menghalangi jalannya. Di saat Johan dan Yuki terus berbincang-bincang, tiba-tiba datanglah Mariabel ke ruangan dan langsung duduk di kursi paling mewah di ruangan itu. Johan kemudian menyapa Mariabel. Dan dengan demikian, ada 3 orang dalam pertemuan kali ini. Mariabel kemudian mengatakan bahwa Yuki seharusnya bisa mengalahkan Raja Iblis Rimuru tersebut. Namun Yuki sekali lagi mengatakan bahwa itu tak mungkin baginya. Bertarung dengan Raja Iblis Rimuru sendirian tentu akan sangat sulit, apalagi ditambah dengan adanya Storm Dragon di sana juga. Itu bukanlah sesuatu yang bisa kutangani, dan faktanya tak ada manusia yang bisa menangani ancaman seperti itu. Mariabel bertanya, apa kau sudah melihat Veldora dengan kedua matamu sendiri? Yuki menjawab bahwa ia sudah melihat Veldora dalam wujud manusianya. Yuki mengatakan kepada Johan dan Mariabel bahwa kita harus menghindari permusuhan dengan Raja Iblis Rimuru. Walaupun kita bisa menang melawannya, mungkin akan membutuhkan banyak pengorbanan dibanding keuntungan yang akan kita dapatkan. Yuki kini juga memberitahu kepada mereka bahwa Raja Iblis Rimuru masih memiliki hubungan kerjasama dengan Asosiasi Kebebasan. Dan rencananya, kami akan melakukan ekspedisi untuk menyelidiki reruntuhan di Kerajaan Jistav. Di bawah perintah Mariabel, Yuki pun terus memberikan semua informasi yang ia miliki. Mariabel dan Johan pun berniat untuk memanfaatkan semua informasi ini untuk memulai operasi mereka sendiri. Mariabel saat ini sudah memiliki beberapa rencana untuk mengatasi Raja Iblis Rimuru, baik itu memusnahkan sepenuhnya ataupun bekerja sama dengannya. Meskipun Mariabel akan dengan mudah untuk mendominasi dunia dengan bekerja sama dengan Raja Iblis Rimuru, namun ini akan menjadi pilihan terakhir untuknya. Itu karena Mariabel merasa bahwa jika Raja Iblis Rimuru memiliki sudut pandang yang berbeda dengan dirinya. Mariabel sudah mengerti bagaimana cara Raja Iblis Rimuru akan bergerak. Raja Iblis Rimuru berencana untuk melindungi umat manusia demi mendapatkan kepercayaan dari bangsa-bangsa barat. Dengan menggunakan negara Blue Moon sebagai basis operasinya, Raja Iblis Rimuru akan memperluas pengaruhnya ke bangsa-bangsa barat. Mengetahui itu, Mariabel pun sangat kesal dengan Raja Iblis Rimuru. Berbeda dengan negara Dwargon dan negara Sarion yang berdiri sendiri, Federasi Jura Tempest kini telah mulai memasuki wilayah Mariabel. Niatan mereka untuk bergabung dengan Dewan Bangsa Barat tanpa diragukan lagi adalah deklarasi perang melawan Mariabel dan juga keluarga Rosso. Tempest sepertinya ingin mengganggu tempat perburuan Mariabel. Mariabel pun tak bisa menerima itu apapun yang terjadi, dan inilah mengapa Mariabel menganggap Raja Iblis Rimuru sebagai ancaman. Namun untuk melenyapkan Raja Iblis Rimuru itu bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Untuk mengamati Raja Iblis Rimuru, Mariabel sebelumnya telah menghadiri acara festival pembukaan Tempest sebelumnya. Dan ternyata tebakan Mariabel memang benar. Tempest tampaknya ingin menguasai dunia dengan menguasai ekonomi dunia. Bagi Mariabel, Federasi Jura Tempest terlalu mempesona bagi suatu bangsa. Ibu kotanya pasti akan menjadi kota impian dan memimpin tren masa depan setelah era baru. Nilai bangsa ini akan terus tumbuh dengan membangun lebih banyak aliansi dan memperkuat hubungan dengan negara lain. Dan jika ini dibiarkan, suatu saat dunia tak akan lagi berada dalam genggaman keluarga Rosso. Mengetahui pemikiran ini, Mariabel benar-benar sangat kesal. Meskipun Mariabel berhasil melenyapkan Raja Iblis Rimuru, namun ia juga tak bisa mengabaikan Veldora.
naga jahat itu telah mengalahkan 20.000 pasukan elit seorang diri di masa lalu. Jika ia lepas kendali, ia akan menjadi ancaman bangsa-bangsa. Dan satu-satunya orang yang bisa menjinakkan naga jahat itu hanyalah Raja Iblis Rimuru. Setelah memikirkan itu, Mariabel pun memutuskan untuk mengendalikan Raja Iblis Rimuru dengan kemampuannya. Jika Mariabel dapat mengendalikan Raja Iblis Rimuru, tentu Storm Dragon Veldora juga akan dalam genggamannya. Dengan unik skill Greedy One miliknya, ia bisa memanipulasi seseorang seperti yang telah ia lakukan terhadap Yuki Kagurazaka. Jadi gini Pak, Yuki saat ini ternyata telah dimanipulasi oleh Mariabel Rosso. Padahal seharusnya Yuki adalah pria yang cukup kuat. Bahkan Yuki bisa dibilang dapat menyaingi Hinata Sakaguchi jika ia bertarung dengan serius. Namun meskipun begitu, Mariabel dapat dengan mudah memanipulasi Yuki dengan kemampuannya. Yuki saat ini hanyalah seperti boneka bagi Mariabel. Walaupun Yuki adalah orang yang ahli dalam memanipulasi seseorang, tapi ternyata ia juga telah dimanipulasi oleh orang lain juga. Setelah menyadari kemampuannya ini, Mariabel pun akan menyusun strategi untuk memanipulasi Raja Iblis Rimuru juga. Mariabel pun akan menggunakan informasi yang diberikan Yuki juga ke dalam rencananya. Dalam rencana Mariabel tersebut, Mariabel berencana untuk mengundang Raja Iblis Rimuru untuk menghadiri konferensi Dewan Bangsa Barat. Dengan demikian, Mariabel dapat melihat bagaimana dia bereaksi. Segera setelah itu, Mariabel kemudian menyuruh Johan Rostea untuk mengirimkan surat kepada Raja Iblis Rimuru. Johan pun mengangguk dan pergi meninggalkan ruangan itu bersama Yuki Kagurazaka. Setelah mereka berdua pergi, Mariabel pun tersenyum jahat sambil berkata, "Ini menyenangkan, sangat menyenangkan." Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya. お前も同じ目に遭うってことでいいんだよな。久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。 Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di Warga Anime.